Yang saya hormati Pak Prof. Selamat, yang para sesepuh, bini sepuh, para pengelola, majelis umur, teman-teman semua yang pagi hari ini sempat hadir di tempat yang berbahagia ini. Jadi tetap harus bahagia ya. Salamnya saja sudah salam bahagia. Bahagia itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Orang yang bahagia berarti dia bersyukur. Jadi beberapa hari yang lalu teman-teman menemui saya diminta untuk berbicara di sini. Sebenarnya tadi seperti dibilang Mbak moderator, temanya maunya Ki Hajar Dewantono. Cuma untuk mengupas gagasan-gagasan beliau, saya butuh banyak sesi. Kalau seksinya terbatas, eman-eman daripada terputus, wawasannya setengah-setengah, mending kapan-kapan kita bikin sesi yang lebih panjang. Maka pagi hari ini saya ingin menyampaikan pinggir-pinggirnya dulu, wadah-wadahnya dulu. Biar nanti di lain kesempatan mungkin teman-teman sendiri yang akan memberikan isi-isinya. Jadi tentang pendidikan karakter milenial, transformasi kearifan lokal, watak luhur kekinian. Itu judulnya luar biasa ya. Kedengarannya, kerennya luar biasa. Tapi menurut saya ada beberapa yang miss dari judul itu. Yang pertama harus diluruskan istilah transformasi. Jadi transformasi itu makna letternya perubahan dari yang lama menjadi yang baru. Kalau teman-teman belajar ilmu etika, nilai itu sifatnya fundamental, dasar. Jadi dia jangan ditransform, jangan diubah. Kalau belajar ilmu etika itu kan paling dasar, paling fundamental itu values, nilai. Yang nilai ini sebenarnya lahir dari worldview. Worldview itu cara berpikir, cara orang memahami dunianya, melahirkan nilai-nilai. Nanti dari nilai jadi norma-norma. Moral itu ada di norma ini, nanti karakter ada di sini. Kalau values ini nilai. Nilai itu contohnya biasanya orang Jawa mengedepankan kerukunan, mengedepankan harmoni sosial. Ini nilai. Kalau nilai jangan ditransform. Kalau ditransform nanti kita kehilangan pijakan yang fundamental. Jadi nilai itu biasanya pakai kalimat diimplementasikan, atau mungkin diaplikasikan. Nilai itu kalau nanti diimplementasikan, lahirnya norma-norma. Kalau norma ini formal namanya aturan resmi, namanya undang-undang atau norma hukum. Kalau yang berjalan di masyarakat secara umum biasanya disebut norma moral. Kalau bahasa agama namanya akhlak. Kalau norma moral ini diterjemahkan dalam perilaku, dari akhlak nanti lahir adab. Kalau saya ketemu orang tua terus cium tangan, itu adab. Cium tangan ini lahir dari norma moral, yaitu menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu lahir dari nilai-nilai dasar, misalnya ketertiban sosial, atau misalnya penghormatan, atau misalnya kemanusiaan. Nah, itu nilai. Jadi cara berpikirnya harus urut dulu. Jadi nilai-nilainya apa, norma-norma yang diperjuangkan apa, setelah norma terus ada implementasi realnya. Nah, kalau yang bagian adab ini, implementasi ini bisa berubah-ubah, lihat situasi. Misalnya tadi ketemu orang tua cium tangan, itu mungkin dalam situasi tertentu bisa tidak cium tangan. Kalau kita orang tuanya jauh kan tidak mungkin dipaksa cium tangan. Terus kita kirim WA, Pak mohon maaf, salah Pak, itu sudah mewakili. Jadi normanya masih hidup, mewakili nilai-nilai.
Nah, jadi kenyataan real bisa berubah, tapi norma dan nilainya itu harus tetap kita pertahankan. Karena kalau nilai-nilainya sudah berubah, apalagi transform jadi apa, bahayanya nanti kita kehilangan identitas. Jadi pinggiran yang pertama yang ingin saya sampaikan itu. Oke. Kemudian yang kedua, makanya tadi saya ngomong pinggir-pinggir wadah-wadah tentang karakter. Tadi saya ngomong nilai ya. Dari mana munculnya karakter? Karakter itu yang jelas dasarnya values, nilai. Nilai itu nanti diimplementasikan. Kita akan mengimplementasikan nilai. Makanya tadi saya usul bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai, bukan mentransformasikan. Ketika diimplementasikan dalam perbuatan, namanya attitude kalau bahasa Inggrisnya, perilaku. Attitude ini kalau dijalankan terus-menerus akan lahir namanya behavior. Ya, jadi watak. Behavior itu kadang disebut juga habit. Jadi, nah, habit ini kalau di jalan lama-lama, semakin lama baru dia lahir karakter. Jadi pendidikan karakter itu nggak bisa instan, nggak bisa teman-teman bikin, ayo pelatihan pendidikan karakter seminggu terus begitu lulus orangnya jadi berkarakter semua, nggak mungkin. Karena karakter itu butuh tadi, orang harus paham nilai-nilai yang jadi dasarnya, values-nya, kemudian diimplementasikan. Namanya attitude, perilaku. Implementasi ini kalau dijalankan terus dia jadi habit. Kalau sudah happy dia jadi watak, karakter. Kalau sudah watak, nggak perlu disuruh, orang itu jalan sendiri sudah. Jadi kalau sudah watak itu, saya kasih contoh ya watak. Apa ya? Misalnya teman-teman sejak kecil disuruh sholat oleh orang tuanya, diperintah sholat, dijalankan, perilakunya sholat, terus dijalankan dia jadi habit, terus jadi watak. Tidak ada yang nyuruh pun sekarang. Kalau tidak sholat rasanya tidak enak. Tidak ada yang maksa pun rasanya tidak enak. Jadi dia sudah jadi watak. Jadi jujur misalnya, kalau dia sudah jadi watak, tidak ada yang tahu pun mau tidak jujur itu tidak enak. Kalau belum jadi watak, ini rasanya masih ada beban. Tapi kalau sudah jadi watak, biasanya ya mengalir gitu saja, sudah sesuai dengan kondisi jiwa kita. Maka pendidikan karakter itu sebenarnya, penanaman karakter itu tidak bisa hanya diceramahkan. Kalau saya hanya cerita, ini loh karakter orang Jawa harusnya A, B, C, D, teman-teman mungkin ngerti dan hafal. Tapi dia tidak masuk sebelum dia dijalankan. Tidak jadi karakter sebelum dibiasakan. Jadi rumusnya itu. Maka kalau hari ini tema ini diangkat karena kegelisahan anak-anak muda hari ini kok mulai meninggalkan karakter keindonesiaannya, karakter kejawaannya, maka ini sebenarnya proyek besar partisipatif, bukan ceramah yang semua harus ikut. Jadi ini tidak apa-apa ya, kayak kuliah, paling tidak kita dapat wawasan hari ini. Jadi sudah dapat 2 teori hari ini. Jadi yang pertama tadi tentang hubungannya nilai sama norma, bagaimana akhlak nanti diterjemahkan jadi adab, etiket. Kemudian bagaimana lahirnya karakter yang diawali dari values atau nilai-nilai. Oke, sekarang saya tambah lagi wawasan yang ketiga untuk wadah-wadahnya ini tadi saya bilang. Ada teori dari sosiolog Prancis
namanya Pierre Bourdieu. Dia punya teori namanya sosiologi kritis. Ini untuk bahan mensukseskan proyek kita pendidikan karakter. Katanya Pierre Bourdieu, praksis sosial itu berarti yang benar-benar lahir muncul di dunia sosial itu nanti syaratnya 3. Jadi yang pertama habit, yang kedua arena, yang ketiga kapital. Kapital ini modalnya. Jadi kalau kita bikin proyek besar pendidikan karakter, biar tidak cuma wacana, harus mengusahakan 3 ini. Cuma wacana itu kan berarti berhentinya di diskusi-diskusi di kelas-kelas, di kampus-kampus. Kita butuh punya 3: habit, perilaku sehari-hari yang tadi saya sebut habit kebiasaan. Yang kedua arena. Arena itu lingkungannya, situasinya mendukung atau tidak. Yang ketiga kapital, modalnya. Modal itu tidak cuma uang, bisa modal sosial, bisa modal budaya, bahkan bisa modal simboli. Misalnya gini habit itu, anak ini tekun, rajin, kemudian punya modal, bapaknya ekonominya terjamin, kemudian uangnya banyak. Arenanya dia pendidikan, misalnya dia kuliah di kampus. Kemungkinan anak ini nanti sukses karena dia punya habit tekun, sehingga belajarnya tekun, duitnya banyak, maka dia bisa beli buku sesukanya, orang tuanya juga mensupport, arenanya cocok pendidikan. Maka ketika 3 ini nyambung, dia cepat suksesnya. Mentalnya cocok. Kalau ada teman-teman yang kuliah kok mual sekali ya Pak, mau masuk terus mau itu, jangan-jangan habitnya tidak cocok, perilakumu tidak nyambung sama arenanya. Kalau bahasa anak-anak hari ini, passionmu tidak cocok dengan kuliah, mungkin lebih cocok dengan yang lain. Kalau gitu gimana Pak? Enggak. Kalau habit bisa dibiasakan, tadi kan bisa di attitude terus dialah habit. Biasakanlah dengan melakukan hal-hal yang cocok dengan arenamu itu. Habit bisa ditumbuhkan. Kalau arena ini lingkungan. Lingkungan itu berarti sosial, budaya sekelilingnya mendukung. Misalnya kita hari ini, kita membayangkan bahwa anak-anak hari ini itu seperti zaman saya kecil dulu, akrab, rukun, main di luar bareng-bareng kalau pada bulan. Kita memimpikan yang semacam itu, tapi arenanya sekarang tidak cocok. Anak-anak hari ini misalnya kita membayangkan kayak zaman dulu kalau pada bulan main di luar, sekarang tidak ada pada bulan lagi. Di sekeliling kita kan di sini mal-mal, lampu-lampu kan sudah tidak kayak dulu lagi. Arenanya tidak nyambung. Perlu penciptaan arena baru yang cocok dengan ideal-ideal yang kita inginkan. Jadi kalau arenanya tidak cocok, ya tidak akan sukses. Habitnya ada, modalnya ada, arenanya tidak mendukung, tidak akan sukses. Kita tekun, duitnya banyak, negorone peran, tidak nyambung. Gitu. Jadi ini namanya arena. Siapkan arena yang cocok. Kalau kita ingin adik-adik kita, anak-anak muda hari ini bisa melestarikan budayanya, melestarikan sosialnya, create-lah, ciptakan arena yang sesuai untuk mereka. Nah, kita ingin adik-adik kita kayak zaman dulu mainan di halaman, sekarang tidak ada yang punya halaman. Sepak bola aja kan gede-gede sekarang di jalan, di lapangan jalan. Kita arenanya susah sudah. Kalau arenanya susah, tidak akan lahir praksis sosial sebagaimana kita inginkan. Habit, arena, yang ketiga kapital. Kalau kapital ini modal.
Modal itu bisa modal sosial, bisa modal budaya, bisa bahkan modal politik. Habitnya cocok, arenanya ada, tapi politiknya tidak mendukung. Kita tidak punya modal politik, kita tuh tidak jalan. Kita teriak-teriak seperti apapun, politik tidak mendukung, pemerintah tidak mendukung misalnya, ya tidak akan jalan. Jadi habit, arena, kapital. Teman-teman ingin menikah misalnya, harus punya habit, arena, dan kapital yang sesuai. Kapital mungkin ada, Pak, saya sehat loh Pak, sudah bekerja sekarang. Mungkin arenanya tidak cocok, di lingkunganmu tidak nyambung, kamu ingin nikah sama lawan jenis, arenamu konjone bodoh-bodoh terus, nggak bisa ketemu yang lain, ini tidak bisa. Tapi arenanya tidak, atau habitnya. Nah, kebiasaanmu tiap hari begitu, ya dapat pasangan susah. Jadi habit, arena, kapital ini harus mendukung. Maka pendidikan karakter juga begitu. Berarti proyek pertama apa? Proyek habituasi. Kalau nanti ini kan bagi saya agen-agen semua kan, agen-agen sosial budaya, maka anak-anak kita, adik-adik kita biasakan dengan ideal-ideal yang kita inginkan. Habituasi itu tidak sama persis dengan mengajarkan. Jadi biasakan, kalau kita ingin mereka sopan, ingin mereka menghargai yang tua, biasakan. Dibiasakan itu berarti apa ya? Mungkin di awal salah-salah, tapi diulang, nanti lama-lama akan jadi karakter happy. Kemudian ciptakan arena yang cocok. Kalau arenanya sudah cocok, baru terus usahakan agar punya kapital yang mendukung. Sosial, budaya, politik, dan seterusnya. Jadi kalau ini mau dibikin diskusi lanjutannya, satu tema ini mungkin bisa 2-3 sesi. Bagaimana melakukan habituasi, bagaimana meng-create arena yang cocok, dan yang ketiga modal apa saja yang dibutuhkan, cara mewujudkannya bagaimana. Itu bisa diskusi lagi bersesi-sesi. Jadi yang jelas ada model yang semacam ini untuk menanamkan pendidikan karakter. Jadi ini wadah yang ketiga. Jadi untuk menganalisis problem pendidikan karakter untuk generasi milenial. Saya tidak tahu teman-teman ini masih milenial atau sebelum milenial ya sama saya. Ya. Kalau saya sih sudah kadaluarsa, sudah tidak kolonial lagi, tidak milenial lagi. Oke, terus satu lagi teori. Ketika ada upaya penanaman karakter, kita kan selalu pendidikan penanaman karakter. Perhatikan agennya. Saya tadi bilang kalian ini agen kan. Tidak mungkin kita menanamkan karakter kalau kita tidak memiliki karakter yang sama. Jadi ini penting. Jadi karakter itu bisa ditanamkan oleh orang yang punya karakter yang sama. Saya nggak bisa ngajari teman-teman belajar nyetir mobil kalau saya nggak pernah nyetir mobil. Jadi karakter harus ditanamkan oleh orang yang punya kualifikasi karakter yang sama. Saya sering cerita tentang bagaimana seorang Gandhi. Jadi ada cerita Mahatma Gandhi itu suatu ketika ada seorang ibu yang datang padanya membawa anaknya. Anaknya ini punya penyakit yang mengharuskan dia tidak boleh makan garam. Dia datang ke Gandhi sama ibunya, dinasihati oleh ibunya tidak mempan.
Pokoknya anaknya maksa ingin makan garam. Terus datanglah ke Mahatma Gandhi, minta tolong agar anak ini dinasihati biar tidak makan garam. Oleh Mahatma Gandhi, anak ini dan ibunya, Bu, saya hari ini belum bisa menasihati anak ibu pulang dulu, minggu depan kembali lagi di sini. Akhirnya ibunya pulang. Seminggu lagi datang lagi ke Gandhi dengan permohonan yang sama, karena anaknya masih tetap tidak bisa dilarang makan garam. Oleh Mahatma Gandhi cuma dilus-lus punggungnya sambil dikasih tahu, nak, mbok ya jangan makan garam biar kamu sehat. Itu drop, terus pulang. Besoknya sudah tidak makan garam lagi ya. Ini ibunya hebat, kok bisa ya? Gandhi cuma mengucapkan satu patah kata, saya ngomong kayak gitu bolak-balik tidak masuk. Gandhi cuma ngomong sekali saja langsung masuk. Terus tanya pada Gandhi, rahasianya apa? Katanya Gandhi, Bu, waktu sampean seminggu yang lalu datang padaku, saya saat itu masih makan garam. Karena saya masih makan garam, kalau saya nasihati anak ini untuk tidak makan garam, tidak akan mempan. Tapi seminggu sesudahnya, setelah itu saya tirakat, saya tidak makan garam. Baru terus saya menasihati anaknya itu langsung nyambung. Kenapa? Frekuensinya sudah sama. Maka teman-teman ini yang agen pengobat sosial change, cultural change, kalau ingin menanamkan sesuatu termasuk karakter, maka terlebih dahulu karakter itu harus menjadi ciri kita. Kalau tidak, percayalah, kalau pakai teori seperti Mahatma Gandhi tadi, tidak akan masuk. Misalnya teman-teman marah-marahin adiknya, mbok yo maghrib ini jangan main HP, mbok yo ngaji. Kenapa Pak adiknya susah dikasih tahu? Karena Mbak Yunya, masnya juga tidak ngaji. Marah-marah terus masuk kamar terus buka HP, tidak ada masuk. Tidak harus dimarahi pun, kalau dia lihat kita ngaji mungkin juga ikut ngaji. Kenapa kadang-kadang ya, gue teman-teman sering lihat ustadz dengerin ceramah, yang diomongkan oleh Ustadz A sama Ustadz B ini sama, bahkan mungkin kalimatnya persis, ayatnya sama, tapi kalau yang ngomong beliau rasanya kok masuk, tapi yang ngomong yang ini tidak masuk. Itu ada hubungannya mungkin dengan frekuensi yang sama tadi. Jadi karakternya sudah nyambung. Kalau tidak nyambung ya susah kita menanamkan karakter. Hari ini kita teriak-teriak, oh ya anak-anak itu menghidupkan tradisi, menghidupkan budaya, jangan mematikan kearifan lokal. Kalau kita sendiri tidak begitu, tidak ada gunanya. Kalau saya kan sudah terlambat, Pak, saya sudah tua. Ini kan saatnya menanamkan generasi muda. Nah, kalau kamu tidak bisa menanamkan sesuatu yang kamu sendiri tidak punya. Jadi kunci pertama ini untuk teman-teman semua yang punya ideal untuk menghidupkan karakter adalah kalian sendiri juga harus sudah berkarakter. Kalau tidak, ya agak berat. Jadi meskipun kita capek tiap hari diskusi, hasilnya ya cuma diskusi. Susah ditanamkan pada anak didik kita. Oke, selanjutnya saya sampai berapa? Sampai jam 10. Oke, masih setengah jam lagi. Teman-teman, kalau saya ngomongnya loh berteori-teori kayak gini, jadi semoga tidak menangkapnya, tidak capek. Terus saya lanjutkan hubungannya sama agen tadi. Moralitas atau karakter itu ada jenjangnya. Jadi kalau yang ingin menanamkan karakter, perhatikan jenjang ini. Karena tidak bisa naik kelas kalau tidak melewati jenjang ini.
Jenjang ini bentuknya kesadaran. Jadi moral itu, karakter itu harus kesadaran. Kalau dipaksa, tidak akan lahir karakter. Teman-teman ketika pakai helm itu merasa terpaksa atau merasa bahwa saya butuh ini? Awalnya dipaksa. Awalnya dipaksa, tapi sekarang sadar ya. Atau jangan-jangan saya tidak dipaksa, tidak sadar juga, tidak tahu ya, pokoknya kalau tidak pakai itu tidak enak aja. Tapi ada teori yang lain yang ngomong itu. Tapi yang saya mau ngomongkan ada level-level kesadaran moral. Yang ini nanti harus sampai puncak. Kalau tidak sampai puncak, hilangnya cepat kesadaran. Kesadaran moral paling dasar namanya kesadaran anomi. Anomi itu orang tidak punya kesadaran moral. Jadi anomi itu bayi yang belum bisa berpikir, itu biasanya namanya anomi. Anak balita yang masih belum bisa menanggapi lingkungannya itu masih anomi. Atau orang jahat, atau orang yang sengaja tidak ingin bermoral. Ada namanya. Itu namanya kesadaran moralnya ada di level anomi. Ngerti sih kalau maling itu jelek tapi tetap korupsi. Jadi namanya anomi. Tidak punya kesadaran moral. Ngerti sih kalau bohong itu jelek tapi untuk kepentingan tertentu tetap bohong. Ini namanya kesadaran moralnya ada di level paling rendah. Kalau ini hubungannya sama anak kecil mudah, tapi kalau berhubungan dengan orang tua lebih susah. Menasihati orang tua itu agak berat kalau dia ada di level kesadaran anomi, karena orang tua biasanya sudah jadi sudah kayak pepatah itu kan, mengajari orang ketika sudah tua itu seperti mengukir di atas air. Kalau orang tua, kalau anak kecil mengukir di atas batu. Kesadarannya ada. Kalau dia masih sudah tua kok level kesadarannya masih anomi, ini agak berat. Mungkin butuh, kalau bahasa kita butuh menunggu hidayah dari atas. Baru dia bisa sadar. Ini anomi. Ada lagi naik satu level, ada namanya heteronomi. Heteronomi ini orang sudah punya kesadaran moral, cuma kesadaran ini munculnya secara imitasi, niru orang lain yang dia idolakan. Ini namanya kesadaran moral heteronomi. Wah, saya suka loh ustadz itu, saya suka artis itu yang ditiru. Nah, ini namanya kesadaran moralnya heteronomi. Biasanya yang muda-muda itu ada di level ini, yang ditiru idola-idolanya, entah Korea, entah ustadz siapa, entah artis siapa. Biasanya terus kiblatnya ke situ yang ditiru. Ini namanya kesadaran heteronomi. Naik satu level lagi, ada namanya kesadaran sosionomi. Kesadaran sosionomi itu kesadaran semacam ini. Aku ini orang Jawa, berarti perilakuku harus Jawa. Aku harus punya karakter Jawa. Ini kesadaran dipengaruhi oleh lingkungan sekelilingnya. Itu kesadaran sosionomi. Kalau tadi hanya niru, kalau ini dibentuk oleh komunitasnya. Ditentukan kayak pakai teorinya Bourdieu tadi, banyak oleh situasi sosialnya, arenanya. Arenanya mendorong dia untuk berkarakter, maka jadilah dia berkarakter. Sosionomi. Orang itu kalau tidak karena idolanya, biasanya ya karena lingkungannya. Kalau kumpulannya orang-orang yang seperti apa, ya dia akan terbentuk seperti apa.
Kalau kumpulannya orang-orang yang seperti itu, ya dia terbentuk seperti itu. Komunitasnya, dunia sosialnya. Nah, itu namanya kesadaran sosioekonomi. Kesadaran level paling tinggi adalah kesadaran otonomi. Nah, ini sudah intelijensinya sudah jalan, akalnya jalan, dia memutuskan sendiri, mempelajari sendiri karakter yang baik untuk hidupnya, dipilih sendiri, diputuskan sendiri. Itu namanya sudah otonomi. Kalau yang sosionomi, kalau lingkungannya jelek, dia bisa ikut jelek. Tapi kalau dia level otonomi, meskipun lingkungannya jelek, dia bisa memutuskan sendiri. Kalau yang heteronomi, karena idolanya. Tapi kalau level kita otonomi, meskipun punya idola, kita tetap kritis. Kalau idolanya tidak cocok, ya ada. Saya punya prinsip sendiri. Nah, ini namanya kesadaran moral otonomi. Saya tadi punya kesadaran Jawa. Cuma kesadaran Jawa ini keputusanku sendiri, bukan karena dipengaruhi orang lain. Nah, itu berarti apa? Otonomi. Dia memutuskan sendiri untuk hidup kita. Nah, ini bahan refleksi kita. Tadi teman-teman kan saya suruh kalian juga harus jadi agen. Sekarang kesadarannya juga, kalau kita memang memposisikan diri jadi penundung untuk membangkitkan lagi karakter-karakter luhur, maka kita juga harus ada di level otonomi. Pak, apa enggak sosionomi, Pak? Kita kan hidup di Jawa, di lingkungan Jawa, sekeliling kita Jawa. Jangan lupa masyarakat itu dinamis, sehingga dia bisa berubah-ubah. Kebenaran sosionomi itu kan kebenarannya orang banyak. Orang banyak itu kadang-kadang sepakat untuk hal yang baik, tapi kadang-kadang juga mereka bisa sepakat untuk hal yang tidak baik. Tidak mesti, manusia itu kan susah. Kok bisa Pak orang sepakat tidak baik? Sering terjadi. Pernah nggak kalian misalnya kuliah atau sekolah, terus gurunya sama muridnya, ini harusnya minggu depan kita masuk, tapi males ya kuliah terus, kosong aja yuk minggu depan. Itu kan hal yang baik, tapi kita sepakat. Jadi tidak apa-apa ya kita nonton kayak gini sekali saja kan, ayo disepakati. Jadi tidak ada jaminan orang banyak itu menyepakati yang baik-baik. Maka kita perlu otonomi, putuskan sendiri. Kita harus jadi orang yang berkarakter. Orang itu pada akhirnya nanti disebut punya karakter, berkarakter. Itu kalau level kesadarannya sudah otonomi. Kalau masih sosionomi, masih heteronomi, orang menyebutnya kita hanya ikut-ikutan saja. Tapi kalau sudah otonomi, kita memutuskan sendiri. Oke, lagi sudah berapa teori? Saya ngomong banyak ya. Senangnya ngomong teori itu kan ada teori, prakteknya betul-betul. Terus tak tambah lagi. Kalau tadi kesadaran, sekarang relasi. Relasi juga penting dalam pendidikan karakter. Relasi antara yang sedang belajar, apakah guru dengan guru, guru dengan murid, murid dengan murid, ini namanya relasi. Dalam pendidikan karakter, relasi ini menentukan, saya bilang tadi. Contohnya paling gampang kan tadi, ternyata orang yang karakternya tidak sama, di frekuensi yang beda, susah menasihati. Maka relasi jadi penting. Kenapa hari ini banyak orang pintar, tapi susah menghasilkan orang-orang dengan kualitas seperti dulu? Zaman dulu itu, zaman saya kuliah, sistem pendidikan, dosennya, kemudian apanya itu tidak seperti sekarang. Sekarang dosen itu pinter-pinter, punya teknologi informasi, teknologi pendidikan yang luar biasa. Tapi kenapa susah melahirkan orang hebat seperti dulu? Susah melahirkan, kita kan punya tokoh-tokoh besar zaman dulu. Ada yang hanya sekolah di pesantren, ada yang belajar sendiri, ada yang, tapi mereka hebat-hebat. Mungkin ada hubungannya dengan relasi.
Relasi ini penting. Relasi itu kalau di ranking dari jenisnya, ada ranking paling bawah relasi itu relasinya formalitas. Jadi formalitas itu ya yang penting hanya memenuhi tugas. Kalau gurumu ngajar kamu hanya untuk memenuhi tugas, kamu juga belajar hanya untuk memenuhi tugas, jangan berharap hasilnya maksimal. Mungkin IP-mu tinggi, mungkin kamu lulus cum laude, tapi efek dari nilaimu, efek dari ilmumu tidak besar. Karena yang terjadi hanya formalitas. Gurumu, dosenmu hanya menganggap kamu sebagai lahan pekerjaannya. Kamu menganggap gurumu, dosenmu hanya jalanmu, alatmu untuk masa depan biar kamu dapat ijazah, dapat pekerjaan. Hasilnya tidak akan jauh dari itu sudah, karena tujuanmu hanya itu. Relasinya hanya relasi formalitas. Sama, pagi hari ini juga begitu. Kalau ada yang salah niat harus ditata lagi niatnya. Formalitas itu konsekuensi ini. Ini yang bikin acara kelompokku, organisasiku, berarti ya aku harus hadir. Itu relasinya relasi formalitas. Saya juga kalau kesini niatnya hanya sudah terlanjur diundang, sudah terlanjur tak iyani, ya sudah, mau gimana lagi ya datang aja, wis tak kasih saku misalnya. Relasinya formalitas, tidak ada misi, tidak ada niat. Maka jiwa juga tidak ikut kesini, yang ada hanya formalitas. Saya ngomong teori hanya mendikte, terus kalian nulis, terus selesai. Dengan model relasi semacam ini, jangan berharap ada hasil yang bagus. Jadi relasinya hanya formalitas. Sebenarnya nggak cuma dalam pendidikan, dalam pekerjaan juga begitu. Mungkin hubunganmu dengan temanmu yang lain juga begitu. Kalau relasinya hanya formalitas, tidak akan ada hasil maksimal. Formalitas level paling rendah. Ada naik satu level sedikit, yaitu level need, kebutuhan. Kalau ini lebih bagus. Kebutuhan itu saling cari untung, mengejar manfaat. Itu kebutuhan. Dapat apa sih aku dari forum ini? Nah, itu yang dicari kebutuhan. Saya butuh kalian, kalian butuh saya. Ini lebih bagus relasinya. Jadi apa yang saya butuhkan dari teman-teman, apa yang saya butuhkan dari guru, apa yang saya butuhkan dari dosen, ini relasinya relasi kebutuhan. Jadi ada kalkulasinya. Tapi lebih penting daripada formalitas. Formalitas ini jalan apa adanya, apa tujuan. Yang penting aku banyak gitu, saya jalan begitu. Tapi kalau kebutuhan ini ada yang diincar. Sama kalau kita ibadah itu loh, sholat kita kan sering hanya formalitas. Wah sudah zuhur nih, sholat terus selesai. Tiap hari begitu, tidak ada efeknya. Naik satu level lebih bagus itu kebutuhan. Dengan sholat saya itu tenang. Dengan sholat saya itu hidupnya jadi nanti tercegah dari yang jelek-jelek. Jadi ada kebutuhan. Jadi pendidikan karakter juga begitu. Biasanya kan terus targetnya satu, biar ini, biar itu. Nah, ini tujuan, ada kebutuhan, berarti sudah lebih bagus daripada hanya formalitas. Ya meskipun kadang-kadang tujuan-tujuan tadi ya dijalankan secara formalitas. Proposalnya dibikin juga formalitas, apa-apanya formalitas. Tapi kalau yang naik level kebutuhan tadi, memang kita butuh, kita perlu itu. Ini relasi semacam ini lebih penting daripada yang formalitas, tapi juga belum puncaknya. Puncaknya itu apa? Kepedulian. Kalau orang sering menyebutnya level cinta, level kasih. Jadi level cinta itu level yang sudah tidak lagi egois. Tadi yang kebutuhan itu bagus, tapi kebutuhan ini kan masih egois. Kalau yang saya cari tidak ada, ya tak tinggal. Jadi level cinta itu sudah tidak egois, karena dalam relasi dia tidak memikirkan dirinya, yang dipikirkan pihak yang lain.
Iya ya, ini anak-anak didikku ini butuh biar dia punya karakter yang luar biasa, maka saya harus gimana caranya membuat dia jadi punya karakter luar biasa. Yang dipikir dia, bukan aku. Jadi misalnya saya ngomong di sini itu yang tak pikir ini kira-kira audiennya levelnya apa ya. Saya ngomongnya harus ngomong apa, yang sekiranya manfaat penting buat mereka apa. Nah, ini ada tidak lagi mempertimbangkan kepentinganku. Kalau mungkin mempertimbangkan kepentinganku, saya mikirnya ini kira-kira yang membuat mereka suka padaku apa. Kalau saya ngomong yang kira-kira membuat mereka wow, terus nge-like aku, postinganku, videoku apa, itu berarti masih aku, kebutuhanku yang dipikir. Sehingga mungkin saya kesini terus saya ngomong yang rumit-rumit, yang jelimet-jelimet sampai kamu wah hebat sekali Bapak di situ, saya tidak paham sama sekali. Saya dapat nama tapi kamu tidak dapat apa-apa. Saya dapat like, kamu tidak dapat apa-apa. Karena kamu tadi niatnya aku butuh kamu untuk meningkatkan ratingku. Saya ternyata kebutuhan. Kalau level cinta itu aku tidak mikir aku. Yang saya pikir kalian. Ini anak-anak muda mumpung semangat ingin mendalami pendidikan karakter. Apa yang bisa saya berikan yang lebih manfaat untuk mereka. Nah, berpikirnya ke situ. Ini level cinta. Saya tadi ngomong kenapa kita susah melahirkan orang besar. Mungkin sistem pembelajaran kita, pendidikan kita secara teknis bagus, secara teori bagus, tapi relasinya kurang tinggi. Dosen atau guru mungkin mikirin ini saya harus ngajar banyak ini, sertifikasinya biar terjaga. Saya harus, yang dipikir itu, oh ini saya ngajar bagus ini karena nanti di akhir kuliah ada apa? Survei, mahasiswanya disuruh menilai dosennya. Kalau nilainya jelek, jatuh aku. Nanti sertifikasi itu tidak dapat. Jadi yang dipikir ke situ, maka hasilnya tidak akan jauh-jauh dari itu. Orang dulu mungkin lebih, ya cinta itu kan manifestasi religiusnya antara lain ikhlas. Meskipun hanya yang diajarkan teori sederhana, tapi bisa melahirkan orang-orang hebat. Ustadz-ustadz di kampung itu ilmunya cuma itu aja. Kadang satu kitab itu bisa bertahun-tahun tidak tamat-tamat, tapi hasilnya bisa luar biasa. Ada hubungannya dengan relasi. Jadi seperti apa aku memposisikan diri di antara kalian? Apakah hanya formalitas, ataukah kalian adalah alat untuk memenuhi kebutuhanku, atau aku ikhlas, aku punya visi biar kalian jadi lebih baik. Itu relasi. Maka teman-teman, ini mungkin sebagian besar nanti jadi pendidik, perhatikan ini. Loh, kalau gitu tidak mikir gaji Pak, tidak mikir sertifikasi Pak, dipikir tapi level bawah-bawah saja. Anggap saja itu ranking sekian lah yang nomor 1. Coba perhatikan kepentingannya mahasiswamu, kepentingannya muridmu, anak didikmu, apa yang mereka butuhkan. Ya, jadi teori kesekian tadi tentang relasinya. Kemudian selain kurang berapa menit Pak? 14 menit. Tambah lagi satu teori agak panjang ini teorinya tentang fokusnya. Jadi fokus saat kita melakukan pendidikan karakter. Fokus itu yang pertama perhatikan dalam pendidikan karakter adalah alatnya. Mungkin. Jadi dalam tradisi timur termasuk kalau kita belajar tentang Jawa, ada alat yang beda dengan yang dipakai oleh Barat. Jadi kalau orang Barat hanya ada 2 alat yang dipercaya.
yaitu akalnya dan panca inderanya. Makanya orang barat itu disebut positivistik. Jadi sementara dunia timur dia tidak berhenti hanya di dua itu. Alat akal sama panca indera ini hanya bisa menjangkau dunia yang kelihatan. Kalau bahasa baratnya fisika. Tapi dunia yang tidak kelihatan, metafisika, tidak akan bisa dijangkau. Karakter, moral, dan lain-lain tadi sebenarnya ranahnya kan ranah metafisika. Jadi kalau orang barat itu nyari buktinya dulu baru percaya. Kalau ada bukti konkretnya baru mereka percaya. Ini nanti yang kita sebut sebagai cara berpikir positivistik. Sementara di timur tidak harus selalu. Banyak hal yang tidak ada bukti konkretnya tapi kita percaya. Ya meskipun hari ini kita kan banyak terpengaruh oleh barat, sehingga cara berpikir kita cenderung positivistik. Sehingga kan banyak sekarang channel-channel YouTube itu hari ini mengejar hal yang gaib secara konkret. Bawa kamera, bawa sekali belum gaib kok dikejar pakai kamera, pakai syuting. Namanya tidak goib lagi, kita nyari bukti konkretnya. Sebelum ada bukti konkretnya kita tidak percaya. Itu namanya cara berpikir kayak barat, positivistik. Nanti bawa kamera ke kuburan, lalu ada putih-putih lewat, ini jangan-jangan hantunya. Ya pokoknya kita kalau tidak ada konkretnya enggak. Kalau ada daun goyang-goyang, ini jangan-jangan ada. Kita nyari bukti konkretnya. Ini termasuk cara berpikir yang positivistik. Kalau di timur enggak. Jadi maka menanamkan karakter ke anak didik kita, perhatikan alatnya. Kalau kita hanya berhenti di akal sama panca indera, kemungkinan besar kita hanya menyuruh mereka menghafalkan, tidak menanamkan. Jadi kalau di timur ada tambahan lagi 4, malah banyak ya, jadinya 6. Bukan berarti tidak pakai akal, tidak pakai panca indera, dipakai, tapi sesuai porsinya. Sementara hidup ini masih ada banyak hal yang tidak bisa kalau hanya pakai 2, masih butuh 4 lagi. Jadi yaitu nurani. Jadi selain akal, panca indera, hati atau nurani, kemudian naluri atau insting, intuisi, dan imajinasi. Ini yang kalau pakai bahasa Indonesia zaman dulu, makanya istilahnya kan tidak akal, tapi akal budi. Akal yang dengan tambahan budi. Budi itu 4 hal ini tadi. Termasuk juga ada istilah intelijensi. Intelijensi itu berarti 6-6-nya, tidak cuma akalnya. Ya, ada akal, panca indera, nurani, naluri, intuisi, imajinasi. Coba kalian selami khazanah kepustakaan Jawa, bayangkan betapa kayanya dengan 4 ini. Dengan imajinasi, dengan wawasan-wawasan intuitif, dengan hal-hal yang instinktif, naluriah, dengan nurani. Nurani ini alat yang penting untuk, kalau sehubungan dengan karakter, berhubungan dengan orang lain, itu kita butuh nurani, butuh hati. Kalau hanya pakai akal, komunikasi kita akan kering. Hubungan kita dengan orang lain jadinya formalitas. Nurani itu misalnya ada temanmu sedang tidak punya uang, terus dia pinjam uang padamu. Kalau itu pakai akal saja, kamu tidak meminjami dia, itu sah, masuk akal. Oh, dia bukan adikmu, bukan anakmu, bukan tanggung jawabmu, jadi wah mohon maaf ya saya tidak bisa ngasih kamu, kan bukan apa-apaku. Itu sah secara akal. Tapi kalau kita menghadapi dia dengan nurani, dengan hati, itu jawabannya beda. Kalau ada temanmu salah, terus kamu tuding, kamu salah, kamu kok bodoh banget kok. Nah, itu
secara akal benar, oh dia memang salah, kamu bunyikan dia sebagai salah. Tapi kalau kamu pakai hatimu, mungkin kamu tidak tiba-tiba noting dia bilang salah. Mungkin kamu melipir-melipir sedikit pakai retorika apa. Itu hati. Saya yakin aku benar, menurutku aku yakin dia salah. Terus saya tunjuk-tunjuk dia bahwa kamu itu salah, bodoh, kamu itu kafir, kamu itu. Loh itu secara rasional ya memang begitu. Dia memang sudah kafir misalnya. Tapi pakai hati mungkin tidak begitu. Kenapa hari ini kita merasa banyak sekali konflik, banyak sekali masalah relasi kita dengan sesama anak bangsa, sesama teman, sesama saudara di medsos? Karena mungkin kita hanya pakai akal kita. Sebelum posting, hatinya tidak dihidupkan. Kita tidak pernah berpikir, kalau saya posting kayak gini, kira-kira temanku tersinggung gak ya? Ini pakai hati. Kalau saya ngomong kayak gini, kira-kira dia sakit hati gak ya? Ini pakai hati. Di timur ini kuat sekali. Makanya orang Jawa itu kan kadang-kadang lebih suka simbolisme. Kenapa? Karena kalau ngomong terang-terangan, bisa jadi hanya lahir mungkin kebingungan, mungkin kemarahan, mungkin ketersinggungan. Dalam banyak hal lebih suka pakai simbol-simbol, pakai sindiran-sindiran. Nah, ini epistemologi hati. Jadi alatnya tidak cuma akal sama pancanya, juga pakai hati. Atau naluri. Naluri ini insting. Naluri ini yang manusia sama hewan sama-sama punya. Insting. Kalau ada seorang ibu sayang sama anaknya, ini naluri ya. Tidak dipelajari pakai akal, tapi sudah ada begitu saja. Ini naluriah, pengetahuan naluriah. Pengetahuan naluriah instinktif ini kalau orang Jawa zaman dulu terus digali secara dalam, melahirkan namanya ilmu piteng. Kalau dalam bahasa Arab namanya ilmu firasat. Hanya sekarang mungkin khazanah-khazanah semacam ini mulai jarang. Itu basisnya adalah wawasan-wawasan instinktif naluriah alamiah. Jadi yang tidak harus dipelajari di sekolah, semua orang juga punya. Ibu sayang sama anaknya, yang laki-laki suka sama perempuan, ini kan instinktif. Kamu kan tidak pernah belajar, oh saya ini laki-laki berarti saya harus belajar gimana caranya jatuh cinta sama perempuan. Kan tidak, otomatis saja kamu suka sama perempuan. Untuk yang normal ya, yang tidak normal maksud itu. Jadi ini wawasan instinktif. Hubunganmu dengan alam, hubunganmu dengan sekitar, itu banyak hal-hal yang sifatnya alami, naluriah. Justru ketika kita pakai akal terus jadi kacau, relasinya jadi kacau. Kita ingin ngatur, mengintervensi hal-hal yang sebenarnya alami. Jadi yang ketiga tadi insting, yang keempat intuisi. Kalau ini intuisi, kalau dalam agama kadang disebut ilmu lagu, kadang disebut ini, kalau orang Jawa sering pakai istilah kewaskitoan. Jadi orang yang waskito itu kemampuan intuitifnya luar biasa. Orang membaca A hanya sebagai A, tapi kalau orang ini waskito, dia bisa A ini sebenarnya bisa B, bisa C. Di masa depan dia sangat mungkin jadi D, kemudian setelah jadi D dia akan E. Itu wawasannya luas. Di Jawa disebut waskito. Ini kemampuan pengetahuan intuitif. Dan yang ke-6, imajinasi. Kalau kemampuan imajinasi kita tidak canggih ya, seni, sastra tidak akan hidup. Coba dilihat dalam dunia Jawa itu bagaimana dasarnya dunia kebijakan Jawa. Itu pasti kombinasi antara kemampuan intuitif dan kemampuan imajinatif yang luar biasa. Ini juga alat yang butuh kita tanamkan pada anak cucu kita. Karena kalau dibiarkan alat pendidikan kita hanya
akal sama panca indera, kita akan kehilangan banyak sekali khazanah. Jadi kita punya alatnya 6: akal, panca indera, nurani, naluri, intuisi, imajinasi. Kuasai 6 ini, kemudian tanamkan kemampuan ini pada anak-anak didik kita yang mau kita hidupkan karakternya. Kemudian terakhir, sudah habis, tak tambah satu lagi yang terakhir. Maaf, semua yang saya bilang tadi itu pinggir-pinggirnya, jadi wadah-wadahnya kalau ingin kita lanjutkan dengan pendidikan karakter. Keywordnya nanti ada 3 bagi teman-teman yang ingin melanjutkan berjuang di ranah pendidikan karakter, menghidupkan nilai-nilai luhur kearifan lokal Jawa khususnya. Saya sering pakai istilah, kalau dalam bahasa Arab itu 3: jihad, ijtihad, dan mujahadah. Jadi jihad itu, ya kita harus berjuang. Karena memang ada situasi yang tidak cocok dengan ideal-ideal yang kita inginkan, maka satu-satunya jalan ya ayo kita berjuang bersama-sama, namanya jihad. Yang kedua, ijtihad. Ijtihad ini hubungannya dengan intelektual. Ya berjuang tapi ya jangan ngawur. Ayo diatur strateginya, dirancang teknis-teknisnya, ditata tahapan-tahapannya. Jadi kita harus berijtihad, bersungguh-sungguh, tidak hanya sekedar usaha, tapi usaha yang taktis, yang strategis, sebenarnya berijtihad. Kalau sudah semangat jihadnya ada, strateginya siap, jalankanlah, tapi jangan lupa mujahadah. Mujahadah itu aspek spiritualnya. Ya diimbangi dengan berdoa. Kalau orang Jawa diimbangi dengan tirakatan. Tidak bisa hanya nyari seneng-seneng saja, harus ada puasanya. Puasa lahir, puasa batin. Harus ada hal yang kita pending dulu buat besok. Harus ada hal yang tunggu dulu, jangan sekarang. Tirakat itu kan meninggalkan. Jadi ini namanya mujahadah. Harusnya kalau malam kita tidur ya sebagian kita buat bangunlah untuk berdoa. Ini namanya mujahadah. Harusnya kita punya modal kalau ingin makan enak tiap hari, tapi jangan dulu lah, tirakat dulu, ada puasanya. Ini namanya mujahadah. Kenapa butuh mujahadah? Karena kesuksesan kita itu tidak tergantung kita sendiri. Wong kita ini lemah, punya banyak kekurangan. Kita butuh bantuan dari atas. Nah, itu gunanya mujahadah. Maka keyword yang perlu kita canangkan untuk proyek pendidikan karakter ini ya jihad, ijtihad, dan mujahadah. Jadi kalau wadah-wadah dari atas tadi sudah siap semua, semangatnya ada, implementasi jalan. Setelah ini baru kita masuk ke, ayo kita cek kearifan lokal apa, hikmah-hikmah kejawaan apa yang harus kita hidupkan, kita tanamkan sebagai karakter untuk generasi milenial kita. Karena manusia itu betapapun dia selalu butuh rujukan-rujukan, butuh pedoman-pedoman. Kalau ada sejago apapun orang, tetap dia butuh rujukan-rujukan. Kalau tidak merujuk ke sini, ya merujuk ke sana. Daripada merujuk ke sana, kita juga sudah punya rujukan-rujukan yang luar biasa. Oke, saya kira itu ya pengantar dari pengantar untuk pendidikan karakter di era milenial. Silakan selanjutnya kita bisa ngobrol, kita bisa dialog. Terima kasih sekali Pak Faiz telah memberikan kita banyak sekali pencerahan ya teman-teman ya. Sebelumnya saya juga
mau menceritakan dulu, tadi lupa di awal bahwa Pak Faiz ini sudah melakukan ngaji filsafat sejak tahun 2015 ya Pak ya? 15? Oh 13? Oh sudah, sejak tahun 2013. Awalnya jamaahnya tuh cuman puluhan aja ya Pak, belasan gitu ya, belasan, cuma dikit aja. Tapi sekarang sudah luar biasa banyak sekali. Bahkan Masjid Jenderal Sudirman yang besar itu tidak bisa menampung, sampai biasanya di luar-luar ya, itu di lesehan-lesehan itu banyak sekali teman-teman dari berbagai kalangan, dari berbagai universitas untuk mau ngaji sama Pak Faiz tentang filsafat-filsafat, tidak hanya filsafat Arab saja tapi semuanya kayak gitu. Dan tadi Pak Faiz sudah menceritakan banyak hal tentang landasan-landasan kontemplasi pendidikan karakter di era milenial dengan banyak teori ya Pak Faiz, teori filsafat. Dan saya juga flashback ke belakang ketika Taman Siswa ini berdiri Pak Faiz ya. Jadi dulu itu sebelumnya ada namanya diskusi Selosok Kliwonan. Nah, Selosok Kliwonan ini bukan identik dengan mistik. Kalau namanya Kliwon gitu, kalau Jawa itu mistik gitu ya. Tapi bukan. Ini adalah diskusi yang rasional, sangat rasional, filosofis kayak gitu ya, dengan diketuai oleh Ki Ageng Suryo Mentarang gitu ya. Jadi memang benar, kalau misalnya kita mengelola sesuatu apapun itu dengan hati, itu akan menjadi gerakan yang luar biasa. Taman Siswa dulu menjadi gerakan sosial karena dilandasi dengan Selosok Kliwonan, Suryo Mentarang dengan Ki Hajar Dewantara gitu. Jadi gerakannya luar biasa untuk menentang Belanda itu. Lalu apakah yang dapat kita lakukan sekarang? Kayaknya jawabannya juga kita harus belajar banyak dengan Pak Faiz gitu ya. Jadi nggak yang gerakannya tidak yang praktis-praktis saja, tapi juga dilandasi dengan pemikiran filsafat yang mendasar seperti itu. Mungkin diskusi akan saya buka dengan 2 sesi ya. Satu sesinya nanti 3 pertanyaan. Tadi teman-teman sudah banyak kontemplatif ya, apa saja yang akan ditanyakan. Monggo saya buka 3 pertanyaan. 1, 2, 3. Oke, 3. Disebutkan nama dan asalnya Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maya. Saya merupakan founder lembaga pendidikan Selingkar atau Sekolah Literasi Sayang Keluarga. Selingkar itu merupakan sebuah lembaga pendidikan daring dan luring yang misi awalnya menyediakan materi-materi belajar yang bagus, tetapi dengan biaya yang begitu murah, sehingga mereka yang mungkin orang tuanya tukang ojek itu bisa mendapatkan materi-materi yang bagus yang selama ini hanya bisa dinikmati siswa di sekolah elit. Saya tertarik ke sini karena saya memang menyimak kajian-kajian Pak Faiz di Masjid Jenderal Sudirman, dan kebetulan hari ini materinya sesuai dengan bersentuhan dengan pekerjaan saya. Yang saya mau tanyakan itu, bagaimana caranya ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, mengajarkan sesuatu kepada orang lain, kita bisa menangani diri kita sendiri. Maksudnya kita tidak terjebak bahwa kita itu memiliki sesuatu yang lebih, sehingga kita merasa itu harus gitu kalau diberikan kepada orang lain. Demikian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizal Fathurrahman. Kalau instansi dari UI. Kenapa saya hadir di acara ini sekarang? Yang pertama, saya mahasiswa Bapak di Pascasarjana UI juga. Yang kedua, saya tertarik dengan pendidikan karakter karena tenaga pengajar juga di salah satu SMP di Yogyakarta. Nah, walaupun agak melenceng dari Usuluddin yang basicnya filsafat ke tiba-tiba ke ranah pendidikan gitu. Nah, makanya tertariknya itu karena saya biasa mengikuti seminar-seminar pendidikan karakter itu
ada satu emosi yang mana basic pikiran saya nggak nyambung gitu sama orang-orang pendidikan gitu dalam hal penyampaian seminar ataupun pendidikan karakter seperti ini dan segala macam. Nah, karena yang mengisi Pak Fahrudin Faiz ada satu match teori yang memang dipelajari dari basic S1 sampai S2. Nah, yang mau saya tanyakan mungkin karena profesi saya juga dalam tenaga pendidik, yang ingin menjadi kebingungan itu goal point pandangan Pak Fahrudin Faiz terkait halnya pendidikan karakter itu seperti apa. Karena kita di Indonesia sudah tidak asing lagi menggembor-gemborkan tentang pendidikan karakter. Nah, kalaupun tidak bisa di goal point-kan sosok, tapi goal point konsepnya itu seperti apa dalam hal pandangan Pak Fahrudin Faiz, saya memintanya itu. Wabil khusus dalam hal pendidikan keagamaan. Nah, ini yang menjadi banyak permasalahan dalam hal pendidikan keagamaan, baik itu Islam maupun non-Islam pun. Kenapa seperti itu? Karena di Indonesia agama itu menjadi konsumsi publik yang seksi kayak gitu. Sedikit hal yang bersinggungan otomatis itu menimbulkan konflik. Terkadang tenaga pendidik mengajarkan keagamaan yang versinya, tetapi di rumahnya si siswa itu dirubah total oleh si keluarganya kayak gitu. Nah, itu relasinya kan tidak ketersambungan kayak gitu. Bahkan sekarang kan di Indonesia lebih diarahkan kepada budi pekerti tadi. Nah, bahkan yang menjadi kesusahan itu goal point di bagaimana pembelajaran keagamaan itu ditanamkan ke siswa sejak dini. Nah, ini yang menjadi kebingungan bagaimana pendidikan karakter itu. Mungkin nanti secara paradigma harus seperti apa dan actionnya itu seperti apa gitu, biar sedikit mendapatkan pencerahan. Itu mungkin. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia. Saya dari UNS, Pak Faiz. Ya, berangkat tadi pagi ke Jogja. Saya sangat tertarik diskusi publik tentang pendidikan karakter di era milenial ini, dan kebetulan pematerinya Pak Faiz saya juga mengikuti, tapi mengikutinya sebatas di YouTube, Bapak. Ya, yang ingin saya tanyakan begini. Saya adalah mahasiswa pendidikan pasca sarjana bahasa Indonesia. Nah, sebagai calon praktisi mungkin Pak, yang akan turun di lapangan berkaitan dengan pendidikan, bertemu dengan siswa yang beraneka ragam, yang saya rasakan dari tadi Bapak menjelaskan tentang pendidikan karakter, tapi lebih kepada teori-teori dan filsafatnya, lebih filosofinya. Nah, yang kita hadapi itu siswanya adalah generasi alfa. Saya adalah generasi milenial. Nah, saya merasa ada sedikit kesulitan. Mereka misalnya sekarang sudah lebih canggih teknologinya, bermain aplikasi digital itu banyak sekali, yang saya sendiri sebagai pendidik ingin mengejar mereka atau ingin ikut andil masuk dalam apa mereka aktif di sini. Saya itu ingin masuk di sana. Nah, tapi saya menghadapinya tuh kesulitan Pak. Dan kemudian yang saya rasakan, kedekatan siswa saat ini dengan pendidik itu beda dengan dulu zaman saya menghadapi guru saya itu beda. Tapi murid saya menghadapi saya itu, mereka menganggap gurunya itu teman, dan batasan-batasan itu tidak tahu gitu. Banyak. Nah, berhubungan dengan relasi yang Bapak jelaskan tadi, saya juga merasa begini, seperti apakah saya atau kami sebagai guru memposisikan diri untuk menyamakan frekuensi dengan siswa agar bisa membangun sebuah relasi cinta yang kata Bapak tadi jelaskan. Itu kalau cinta harus dekat, saya ingin dekat dengan murid, tapi ternyata melewati batas, ada batas-batasnya itu yang justru bertabrakan gitu Pak, yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk menyingkat waktu, boleh Pak Faiz langsung saja. Ya,
untuk minta waktu. Ya, untuk ingat. Saya juga singkat-singkat saja. Iya. Yang pertama gini, yang pertama umum dulu ya untuk semuanya, untuk tiga pertanyaan. Jadi yang pertama, yakinlah bahwa pendidikan karakter itu penting, mulia. Kedekatan kita dengan murid-murid itu penting, mulia. Kondisi jiwa kita sebagai pengajar itu juga utama, penting, mulia. Keyakinan ini nanti pertama-tama akan memudahkan kita selanjutnya. Bahasa psikologinya pede dulu, yakin dulu dengan diri kita. Pokoknya rumus pertama itu. Rumus kedua, jangan tekan. Banyak orang yang karena kepalanya dipenuhi oleh ideal-ideal yang luar biasa, dengan ambisi-ambisi yang luar biasa, akhirnya malah tidak rileks, tidak santai, tidak tegang. Apa tidak? Jadi tegang, kaku. Orang yang kaku, orang yang tegang, itu susah yang lain mendekat. Auramu aura ambisius. Aura ambisius itu aura menyeramkan. Anak didikmu susah mendekat. Jadi ciptakan apa ya, pokoknya lingkungan sekeliling. Ada teori kalau yang kamu tebarkan cinta, kasih sayang itu yang sekelilingmu mendekat. Kalau di cerita-cerita tentang kisah-kisah cinta kayak Laila Majnun kayak itu, Pak Majnun meskipun gila tapi jiwanya adalah jiwa pecinta. Ketika dia jiwa pecinta, jalan-jalan di hutan di mana-mana, yang namanya singa, yang namanya harimau itu malah mendekat jadi jinak kayak kucing. Disuruh-suruh, diatur-atur bisa. Maka sebenarnya kunci pertama saya bilang keywordnya ada di teman-teman para guru, para ustadz, para agen ini. Bereskan dulu jiwa kita. Bentuk auranya memang aura pendidik. Aura pendidik itu aura yang mengayomi, menyayangi, ngomong. Jadi murid-muridmu, anak buahmu bukan objekmu. Jadi bukan engkau yang membentuk mereka jadi bagus, tapi biarkan dia keluar potensinya dengan kasih sayang. Sebenarnya kuncinya yang pertama di situ ya teman-teman. Nah, karena biasanya kita itu kalau sudah penuh dengan ambisi, penuh dengan niat dan cita-cita, terus kita lupa bahwa mereka juga pribadi-pribadi yang punya keunikan masing-masing. Rumus pertama itu. Tapi juga jangan over-confident kayak misalnya, wah saya ini pendidik, berarti aku lebih dari yang lain. Mbak Maya ya, pertanyaan pertama. Berarti dalam diriku ada kualitas-kualitas yang lebih dari yang lain. Hati-hati antara percaya diri dengan self-confident bagus, tapi over-confident jelek. Over-confident itu terlalu pede. Kalau dalam agama, kemampuanmu apapun, kebisaanmu apapun, kalau dalam agama kan itu disebut hanya titipan. Saya sering mengilustrasikan Bapak Ibu guru, dosen, ustadz, itu posisinya dia hanya talang. Talang itu apa yang ada dalam dirinya, itu air bersih, air jernih, itu bukan miliknya dia, cuma kelewatan. Jadi seandainya aku ini pintar, aku ini cuma kelewatan saja. Ada anugerah dari Allah, ilmu pengetahuan lewat aku, tapi sebenarnya bukan aku cuma dilewati terus jatuhnya pada anak didikku, murid-muridku. Jadi seandainya aku dianggap berjasa, jasaku cuma dilewati ilmu, tidak lebih dari itu oleh Allah. Dititipi ilmu itu kan dilewati sebentar. Jadi insya Allah nah, kalau teman-teman tadi ikhlas, tidak egois, fokusnya pada muridnya, insya Allah tidak akan sombong. Ketika kita merasa punya kemampuan, kita tidak akan sempat mikir, wah aku ini lebih. Tapi yang kita pikir, gimana anak-anakku ini mendapat apa yang menurutku penting ini. Fokus kita akan ke situ. Tidak sempat
kita untuk mengagum-agumi diri, memikirkan tentang betapa hebatnya aku. Harusnya begitu. Tapi kalau masih banyak ego-ego, nanti akan banyak kesempatan peluang untuk kita mengagum-agumi diri kita sendiri. Mungkin ingin terkenal, ingin populer, itu berarti fokusnya sebenarnya tidak untuk kepentingan hidupnya. Jadi yang pertama itu, pokoknya kalau bahasa agama ikhlas saja, kesombongan itu akan tersingkir. Karena orang ikhlas itu kan semuanya dikembalikan ke atas. Itu rumus praktisnya itu. Tapi mentalnya dibangun sejak tadi ya, jangan terlalu ambisius, jangan terlalu ditata. Kemudian tentang pendidikan karakter, goal pointnya apa? Jadi saya punya aliran pendidikan karakter itu agak, bahkan kan biasanya orang punya ada aliran konservatif, ada aliran progresif, bahkan saya alirannya sebelum konservatif. Jadi kenapa? Karena kalau saya baca-baca buku-buku pendidikan karakter itu teori-teorinya memang sudah luar biasa sebenarnya. Kalian tinggal baca buku-buku pedoman pendidikan karakter itu. Tapi seperti saya bilang di yang saya katakan paling awal, karakternya manusia itu sebenarnya kuncinya cuma habituasi. Apa yang dia biasakan dalam hidupnya. Maka sebenarnya pendidikan karakter paling efektif itu bukan kelas pendidikan karakter. Kalau bahasa agama yang teman-teman dari Fakultas Pendidikan atau Tarbiyah, kan ada 3 model pendidikan itu. Ada tarbiyah, ada taklim, ada lagi namanya takdim. Taklim sama dengan tadris. Kalau taklim atau tadris itu ceramah. Saya kasih tahu ini loh, pendidikan karakter yang bagus itu cirinya gini. Kalian harus jujur ya. Jujur adalah bla 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 bla. Cirinya orang jujur ini. Nanti dilaksanakan ya di lapangan. Ini taklim, tadris. Ada tarbiyah. Tarbiyah ini ya dari kata-kata roba jeruk. Tarbiyah ini kalau bahasa Jawanya ngomong itu biarkan anak ini. Sebenarnya anak ini secara fitrah sudah bagus, cuma fitrahnya belum keluar secara optimal. Maka tugasnya pendidik itu membiarkan dia tumbuh jadi manusia yang sejati. Ini dimomong biar potensinya keluar semua. Ini namanya tarbiyah. Bukan ditanami macam-macam, tidak, biarkan saja, dijaga saja, biar dia tidak terkontaminasi dengan hal yang jelek. Dipancing-pancing biar potensi baiknya keluar. Ini namanya tarbiyah. Karena manusia itu hakikatnya baik. Ada lagi namanya takdim, dari kata-kata ada. Takdim ini kalau bahasa terjemahan letterlocknya pemberadaban. Nah, pendidikan karakter yang ada di buku-buku itu sebenarnya mengarah ke yang takdim. Penanaman karakter itu tadi, pengubahan perilaku. Jadi goal pointnya pendidikan karakter itu sebenarnya lahirnya tadi behavior, perubahan perilaku. Yang ini bukan karena revolusi tapi karena pembiasaan. Jadi kayak akhlak itu kan pembiasaan. Jadi indikatornya apa karakter itu? Indikatornya ada pada tindakan spontannya. Jadi kalau tindakan spontannya sudah bagus, berarti karakternya sudah bagus. Anak misalnya tiba-tiba ketemu gurunya, tiba-tiba dia cium tangan aja. Loh kok kamu cium tangan? Biasanya begitu, otomatis saja kan. Itu berarti sudah jadi karakter, menghargai guru. Tapi kalau masih dipikir, masih dirancang, nanti kalau saya ketemu dosen di kampus biar dia nilaiku naik, tak cium tangannya terus. Ini dirancang, ini bukan karakter.
Karakter itu dia tertanam, keluarnya otomatis. Jadi maka konsep-konsep pendidikan karakter harus fokus pada 3 hal ini. Jadi yang pertama adalah bagaimana melakukan takjil. Kemudian takjil itu berarti aspek penanamannya. Kemudian harus ada sesi habituasinya. Habituasi itu kebiasaan. Maka pendidikan karakter kalau hanya ceramah, hanya di kelas, itu menurut saya efektivitasnya kurang. Banyak orang hafal teori-teori luhur, teori-teori mulia, tapi dalam kenyataannya dia tidak begitu. Maka harus ada aspek habituasi. Kemudian yang terakhir, harus ada mekanisme untuk mengukur terjadi perubahan karakter lewat tindakan-tindakan spontan yang sebenarnya rancangannya nanti ada di kuncinya ada di 3 itu. Maka pendidikan karakter itu harus fokus pada 3. Yang pertama orangnya, yang kedua tujuannya, kemudian yang ketiga ajaran. Jadi nanti yang dilihat 3 ini. Ajaran itu berarti materinya yang ingin ditanamkan. Tujuan itu berarti goalnya nanti perubahan apa yang diinginkan. Dan yang ketiga orangnya, berarti karakter orang. Kalau pakai bahasa etika, sampai mahasiswa filsafat, yang fokus pada orangnya, teorinya namanya virtu etik. Yang fokus pada tujuannya namanya teleological ethic. Yang fokus pada ajarannya namanya deontological ethic. Karakter itu kan etik. Jadi secara deontologis, teleologis, dan virtu etik, itulah bahan untuk membangun karakter yang baik. Tinggal nanti ditanamkan pada murid-murid, pada anak-anak sesuai yang kita inginkan, ideal-ideal yang kita pakai. Kemudian Mbak Alivia, bagaimana cara membangun relasi, cara berempati dengan murid? Toh kita juga harus mengambil jarak. Toh kita harus tidak bisa terlalu bercampur dengan mereka. Mungkin semacam itu kira-kira pertanyaannya. Ada pelajaran bagus memang dari Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah menyebut murid pada siapapun yang beliau beri pelajaran agama. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kan tidak disebut muridnya Rasulullah, tapi disebut sahabatnya Rasulullah. Maka anak-anak didikmu itu sebenarnya adalah sahabat-sahabatmu. Saya harus berposisi seperti apa Pak di hadapan mereka? Berposisi sewajarnya saja. Berposisi sewajarnya itu jangan dibuat-buat, sesuai kebutuhan. Kalau mereka pas butuh pendengar yang baik, jadi pendengar yang baik. Kalau pas mereka butuh teman main, jadi teman bermain. Kalau pas butuh teman diskusi di level mereka, jadi teman diskusi di level mereka. Ini namanya berempati. Kayak kalian misalnya punya adik kecil atau yang sudah punya anak balita, ya. Kalau ngobrol sama dia, kan level intelektual kita yang kita turunkan sampai ke level dia. Ini namanya berempati. Anak-anak itu sekarang punya dunianya sendiri. Ya berarti kita masuk ke level dunia mereka. Hari ini anak milenial itu susah Pak, tiap hari yang dipegang HP. Sama zaman sebenarnya situasi semacam ini tidak cuma sekarang, zaman dulu juga begitu. Dulu itu waktu orang kenalnya hanya koran. Kalau orang itu dikenal tiap hari kok kerjaannya baca koran, itu rasanya negatif sekali. Sama kayak orang tiap hari kok pegang HP. Jadi nanti setiap zaman ada itunya pasti. Problemnya bukan anak jangan main HP atau orang jangan baca koran.
Tapi karakter yang tepat akan membuat orang memperlakukan HP dengan cara yang tepat. Orang akan memperlakukan orang dengan cara yang tepat. Sebenarnya yang penting itu. Hari ini kan banyak orang karena dianggapnya handphone itu bahaya, terus jangan pakai handphone. Anaknya nggak boleh pegang HP, nggak boleh. Malah jadi kuper. Malah mudah dipengaruhi karena dia akan merasa inferior di depan yang lain. Yang lain juga main Mobile Legend, yang sana pakai PUBG, yang sini sama orang tuanya gimana? Awas, jangan pegang HP. Dia waktu pergaulan di luar dia jadi anak yang paling inferior. Jadi itu tugas kita untuk mencermati jalur-jalurnya ini. Oke.